Tarawih adalah santai artinya. Sebenarnya tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, tahajud sama saja. Cuma beda-beda nama. Khusus di bulan Ramadan dikatakan tarawih karena kita lebih santai. Setelah sholat ba'da isya sudah bisa tahajud. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, diakhirkan di akhir malam gitu kan. Jadi makanya dikatakan dia sholat tarawih, orang santai di situ. Nah, sholat tarawih sangat ditekankan dalam Islam, ya, walaupun dia hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim. Faedahnya besar sekali, bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan, sama tadi, bukan karena teman-teman kita ajak, bukan karena tidak enak. Memang saya ke masjid mau sholat tarawih karena perintah Allah. Orang tidak ada yang tarawih pun kita tetap tarawih gitu, seperti itulah. Dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Sholat malam sangat ditekankan teman-teman sekalian, sebagaimana misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang, maksudnya orang-orang yang berprestasi dari hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, nggak ada kesombongan, ya. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, tadi diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya sudahlah, terserah kamu, bertengkar di sama tembok atau pohon sana, ya, saya nggak mau ikut-ikutan, ya. Dan orang-orang ini saksi bahasan yang melalui malam-malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun beliau sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau capek betul-betul boleh. Dan di salat sunnah teman-teman sekalian kita boleh kerjakan walaupun kita duduk. Kalau sunnah, salat sunnah walaupun kita tidak capek, misal salat ba'da isya, saya nggak mau berdiri, saya mau duduk aja, boleh, tapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Sholat wajib nggak boleh, harus ada udzur baru bisa duduk. Makanya di sini dikatakan kalau Nabi SAW betul-betul lesu, capek, beliau kerjakan sholat tahajud dengan duduk pun, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak makan waktu yang lama gitu. Ramadan mengajar kita untuk itu. Jadi sebulan penuh kita dibiasakan untuk sholat tarawih, dan alhamdulillah di Indonesia semua masjid kita menghidupkan itu agar kita terbiasa menerapkannya dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba di pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Beliau sambil berseru, sholat, sholat, seraya membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik di Mekah lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Ibnu Umar berkata, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amir Mu'minin Utsman bin Affan hingga, perhatikan kalimat ini ya, terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Dalam riwayat lain dikatakan Utsman bin Affan baca 30 juz di rakaat terakhir witir, yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Nah itu Utsman bin Affan baca 30 juz, ya. Kita ada yang bilang bagaimana bisa ya, itu kuasa Allah, Allah berkahi. Yang penting kalau orang sudah rutin kerjakan, Allah akan berkahi waktunya. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid, maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil, tartil artinya tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus salat hingga menjelang terbit fajar.
antara selesai sholat malam dengan terbit fajar jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan sholat witir. Artinya orang ini Alqamah menceritakan tentang sholat malamnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat lain As-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat di sholat malam, dia ikut berjamaah, sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Lalu ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar datang. Catatannya di sini, wahai saudaraku, kata beliau, sebaiknya pada saat engkau sholat tarawih, engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan semalam suntuk sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Dibayangkan kalau kita habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat nih, qiyamul lail, salam, sholat lagi, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Sama saja perintahnya. Kemudian imamnya bubar, sampai bubar, maksudnya sampai selesai sholat witirnya, maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat, sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam, gitu kan? Kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir. Kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah, yang penting sudah selesai bubar sholatnya. Kalau kita mau sholat 23, cari masjid yang 23, gitu kan, supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini. Yang ketiga, sedekah. Disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus. Maksudnya saking semangatnya Nabi SAW lakukan. Dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwasanya dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah, dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Jadi Umar bercerita di sini. Maka aku berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar, karena selama ini Umar selalu menganggap mau bersaing dengan Abu Bakar dalam hal-hal ibadah, karena Abu Bakar sangat luar biasa dalam mengerjakan. Satu waktu Rasulullah SAW bilang, ayo sedekah. Umar bilang, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar berkata, lalu aku pun membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, sebanyak ini juga, setengah harta lagi. Jawabku, lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, Umar berkata, aku tidak akan mampu melebihimu wahai Abu Bakar selamanya. Ini persaingan positif di antara sahabat. Tentu dimaksud sini adalah sedekahnya Abu Bakar seluruh harta adalah yang dia miliki pada hari itu ya. Bukan berarti kita harus jual semua aset kita, rumah, mobil, segala macam kita sedekahin, tidak. Tapi Abu Bakar misalnya, kalau kita rasionalkan, kalau sekarang kita lagi jalan ada di kantong kita 1 juta rupiah, ada orang miskin lewat, maka dikasih semua 1 juta itu. Abu Bakar begitu cara sedekahnya. Ada orang minta, dia nggak setengah-setengah, apa yang dia pegang dikasih semuanya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan perilaku di sini. Jadi bukan menghabiskan seluruh hartanya, tapi apa yang sedang dia pegang pada saat itu. Diriwayatkan juga dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata, nenekku, jadi ini cucu menceritakan tentang neneknya. Neneknya bernama Su'dah binti Auf al-Murriyah, dan ini adalah istri Talha bin Ubaidillah. Perlu Bapak Ibu tahu, Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Su'dah istrinya, istri bercerita tentang suaminya. Dia berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang terjadi di atas dirimu? Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Istri bertanya, si Su'dah bertanya pada suaminya Talha. Lalu Talha menjawab, terima kasih, kau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Dan ini pujian yang santun dari seorang suami kepada istrinya. Artinya kau sangat luar biasa selama menjadi istri, pantas menjadi istri seorang muslim karena patuh dan baik. Lalu kata istrinya, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku.
Maka istrinya berkata, aku berkata padanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, bagikan saja harta itu. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, begini nggak sama suaminya? Kalau dia bilang saya ada keuntungan sekian, saya mau sodokain, tunggu dulu, buat saya dulu, beli emas, beli ini, beli segala macam. Ini enggak, silakan sodokain, habisin, jangan jadi beban, berikan orang miskin. Maka dia pun membagi-bagi harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talha bin Yahya, si cucu yang mendapat cerita dari neneknya ini, berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya Talha, berapa harta Talha pada saat itu? Maka dia katakan 400.000 dirham. Nah, ini ratusan juta rupiah. Kata beliau, wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan khususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberi makan orang. Jadi seperti contoh saya kasih contoh saya, misalnya ada keluarga miskin di dekat rumah kita tahu dia misalnya ada 5 per keluarga, 10 keluarga, maka kita siapin sebelum Ramadan kebutuhan dia sebulan. Misal berasnya, gulanya, tehnya, jadi dia pakai sahur, dia pakai buka puasa segala macam. Itu yang dimaksud di sini, memberi makan, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan perang juga disuruh kasih makan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian. Ini sifat sedekah yang diterima sama Allah, tidak berharap balasan yang setimpal dari orang itu. Dan juga kami tidak pernah, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Tidak usah, kalau dia tidak mau terima kasih urusan dia. Gak perlu kita bilang, masa sudah saya kasih nggak terima kasih? Gak ada urusan antara kita sama Allah. Dia menerima harta itu tapi kita mendapatkan ridhonya Allah. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami. Kami sedekah gara-gara kami takut disiksa sama Allah pada suatu hari yang di hari itu orang-orang berbuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu karena sedekahnya maksudnya, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus soleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan, dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan yang lapar ataupun memberi makan seorang saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir, orang kaya juga boleh. Kita buka puasakan kerabat kita, kita berikan kepada orang tua kita yang kaya, nggak ada urusannya sama sekali. Intinya kita memberi makan orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah minar rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman rahiqil makhtum. Ini adalah minuman di surga. Sebagian salah berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu membuka atau berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Artinya kadang-kadang ada Ibnu Umar datang ke rumah mereka, tapi mereka karena miskin mereka tidak ingin Ibnu Umar masuk, maka Ibnu Umar terlambat buka puasa gara-gara itu, saking inginnya berbuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang-orang yang susah. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah tengah berpuasa, bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Basri dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Abdullah bin Mubarak ini pernah di hari Senin dia lagi puasa, rupanya ada teman-temannya pada datang gitu kan.
Dia tahu dia puasa, lalu dia suruh istrinya siapin makan. Terus sudah siap makan, tamu nggak ada yang mau mulai makan, karena mereka tunggu tuan rumahnya. Lalu dia datang, dia duduk dan dia mengatakan Bismillah. Dia ambil ya sedikit dengan telapak tangannya, lalu kemudian dengan genggamannya lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu dia mengatakan ayo makan sambil berdiri. Dia mutar-mutarin tamunya. Tamunya pikir dia tidak puasa, maka mereka makan semua. Dia pergi ke belakang rumah lalu dibuang dari mulutnya. Tetap dilanjutkan puasanya. Jadi saking luar biasa mereka melayani tamunya dan memberi makan. Abu Siwar al-Adawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi. Ya, Bani Adi salah satu suku Arab yang biasa sholat di masjid ini. Tidak seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka dengannya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya seperti terciptanya saling mengasihi dan juga saling menyayangi. Di mana hal ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang soleh serta mengharap pahala dari menolong mereka. Ini maksudnya adalah kita datang ke orang soleh lalu kita bayarin bulanannya dia misalnya. Maka itu termasuk dalam masalah ini. Kemudian menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Ya. Jadi ini termasuk yang kami buat di program yayasan begitu. Mencari ayah dan ibu angkat seseorang dai lalu membiayai hidupnya. Termasuk di Ramadan insya Allah kita juga buat program mengumrohkan dai dan mengumrohkan orang miskin. Itu kalau bapak ibu ada yang berminat insya Allah bisa bergabung dengan program kami tentunya. Kemudian yang kedua, menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Dan ini kalau kita buka puasakan orang, kita akan dapat pahala seperti dia, tidak dikurangi sedikit pun. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma. Sabda Rasulullah SAW dalam hal ini berhubungan dengan masalah membuka puasakan orang. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai serta dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, "Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, niscaya ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menuturkan berkata, "Wa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar kana lahu mithal ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Saya punya pengalaman di Madinah waktu pertama saya datang di sana. Mungkin teman-teman yang sudah dengar ini alhamdulillah, kalau yang belum maka bisa dijadikan sebagai pelajaran. Saya kaget waktu itu awal Ramadan tahun 1990 di Madinah. Saya sama teman-teman orang Indonesia, mahasiswa semuanya rame-rame pergi ke Masjid Nabawi. Turun dari bus, pas melihat Masjid Nabawi, ada banyak orang membelakangi masjid, menghadap ke arah kami. Tapi unik karena mereka sangat berdekatan, rapat sekali. Maka pada saat saya mendekat dengan masjid, saya bertanya-tanya, ini orang-orang siapa ini? Kenapa? Kemudian pada saat sudah dekat saya kaget. Memang kita nggak dikasih celah untuk jalan gitu. Tiba-tiba saya dipegang, dipeluk, teman-teman Indonesia juga ini dipeluk sama yang lainnya. Saya tidak kenal, saya tidak tahu lihat wajahnya, saya nggak kenal orang ini. Saya tahu jawabannya waktu dia bisikin kuping saya. Dia bilang, "Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya." Jadi dia mau dapat pahala membuka puasakan orang walaupun tidak dikenal. Jadi ternyata di dalam Masjid Nabawi itu, teman-teman umroh Ramadan, fenomena ini cuma bisa dilihat di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Haram Mekah ada juga tapi tidak banyak. Orang-orang tidak terlalu semangat seperti di Madinah. Kalau Madinah betul-betul kita diperebutkan. Maka di dalam masjid itu ada sufro plastik, ditaruh di kiri kanannya jek zam-zam, terus kurma ditaburin di situ. Ada kurma, ada pisang, ada yogurt, ada roti segala macam. Di dalam si ayah atau si kakak menyiapkan buka puasa, si anak atau si adik di luar cari mangsa ini. Nah, kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa ke tempatnya dia. Dan yang kadang-kadang uniknya dia bilang, "Jangan pindah ke situ ya." Kan di depan ada saingannya kan? Kalau di depan biasa juga orang bersaing untuk cari orang buka puasa, di sufrahnya dia taruh lebih banyak, ada kasih apel, ada kasih macam-macam.
Lebih enak orang pindah kadang-kadang ke sebelah. Dan dia bilang, besok sudah tahu tempat saya buka puasa ya, besok buka puasa sini lagi. Dan kita di luar, dia tidak akan lepas kita kecuali dia sudah punya mangsa lain. Itu luar biasa gitu. Coba bandingkan dengan kita di Indonesia. Sudah dapat giliran dari RT, ya, masih bertanya udah tiba gilirannya, sudah tiba giliran saya. Sebulan sekali kadang-kadang gitu kan. Mestinya semua masjid dekat rumah diblok itu. Ya. Buka puasain, misal contoh air mineral ya, ini mungkin agak besar, ada yang gelas kan 30.000 isinya 48 gelas, 30.000. Kalau dekat musola atau masjid dekat rumah kita, anggaplah ada 50 orang yang buka puasa, kita butuh satu dus 48 misalnya, maka kita genapin 50 gelas misalnya 35.000, saya yakin tidak akan lebih dari 40.000 lah gitu kan. Itu kita kasih beli 30 dus ya, 30.000 kali 30 dus, kita sudah dapat pahala buka puasa diri kita sendiri hari itu plus 50 orang lain, berarti 51 pahala buka puasa kali 1 bulan. Berapa banyak pahalanya gitu kan. Begitu pula kalau kita pegang masjid yang sampai ribuan orang buka puasa, tergantung mau pahala berapa banyak silahkan ya, tinggal beli saja selesai. Apalagi sedekah diganti oleh Allah kembali. Kalau mau lebih besar pahalanya kurma, nah emang kurma yang sunnah gitu kan. Air juga putih termasuk itu. Kami di yayasan buatin program satu dus kurma isi 10 kilo. Kita buatin program sebar 1000 dus kurma di 1000 masjid misalnya. Nama istilah saja begitu, tapi kami sebarin. Itu kita buatin program. Bapak Ibu bisa ambil idenya, bisa dikembangin. Mau ikut sama kami juga bisa. Ini kami bagiin. Pengalaman selama ini satu dus kurma yang isi 10 kilo yang curahan itu lebih tepat kalau dibagikan ke masjid. Kalau kita ambil 3 butir per hari di masjid yang 50 orang, berarti satu dus ini bisa dipakai untuk 1 minggu. Jadi untuk 50 orang per hari, kalau kita mendapat puasa mereka, kita cuma butuh 4 dus kurma yang kotaknya isi 10 kilo itu. Dan seterusnya lah. Banyak sekali tempat-tempat kantong-kantong untuk membuka puasakan orang. Kalau di Jakarta ini sudah luar biasa lah pokoknya ya. Orang-orang banyak pulang kantor, kadang-kadang di pinggir jalan itu buka puasa. Kita bisa bagiin air, bagiin rumah, bagiin apa saja, bisa saja ya. Itu semua adalah ajang-ajang pahala.